Halo bro, selamat datang kembali di channelku Yudi Ardianto. Aku masih stay di sini sambil kerja outline, sambil sharing-sharing pengalamanku di channel ini. Dari rumah menyapa kawan-kawan semua yang dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Salam satu rumpun, salam profit semuanya. Eh, kita ini sudah berada di minggu pertama bulan Oktober ya kawan-kawan, yang mana setiap hari Jumat di minggu pertama dalam pergantian bulan baru itu ada rilis data fundamental besar dari The Fed yang ini biasanya mempengaruhi pergerakan market forex, yaitu rilis data NFP ya kawan-kawan. Kalau kita lihat, coba kita cek di Forex Factory. Nanti NFP yang akan datang itu akan rilis tanggal 8 hari Jumat ya, karena ini masih hari Senin. Jadi di video ini aku akan kasih tahu gimana caranya kita menganalisa pasar sebelum news menggunakan setup yang ciamik banget, untuk apalagi kalau bareng sama news maksudnya ya kawan-kawan. Nantinya aku akan jelasin gimana SOP strategi ini bekerja dan memberikan contoh langsung pada chartnya agar kalian paham. Jadi pastikan tidak skip. By the way, ini adalah platform trading di broker yang kupakai. Alasanku memilih broker ini karena spreadnya tipis, dan juga yang paling utama adalah karena depo WD-nya kenceng banget kawan-kawan. Depo WD mostly under 5 minutes dan paling lama itu 10 menit. Jadi itu yang membuat aku jatuh cinta sama broker yang kupakai sekarang. Jadi kalau kalian juga mau trading di broker yang sama dengan yang kupakai, link udah ada di deskripsi. Nanti kalian bisa daftar setelah menonton video ini. Oke, sebelum kita mulai, pastikan yang belum subscribe di subscribe dulu yuk kawan-kawan. Kalau udah subscribe, siapkan kopinya. Kita akan mulai sesaat lagi. Oke, jadi setup yang akan ku sampaikan ini adalah setup daripada price action. Banyak yang masuk pertanyaan, saya trading pakai apa? Ya, jadi saya dulunya saya basicnya dari price action atau naked chart, terus saya mengenal BBMA. Jadi dua-duanya tak pakai, kadang tak gabung-gabungin gitu ya. Artinya ya saya udah banyak tahu lah mengenai price action ya. Jadi setup ini itu memang sangat cocok banget kalau ada news. Ketika news rilis dan setup ini tertrigger, biasanya pergerakannya luar biasa. Itu bisa naik secara kenceng dan turun secara kenceng gitu. Itu bagusnya ya kawan-kawan. Tapi tetap aja kalau kita trading dengan news hanya bermodalkan technical, itu pastikan Anda tahu kapan harus keluar jika kira-kira salah, alias kita udah siapin stop lossnya gitu ya kawan-kawan. Jadi nama setupnya adalah compression ya. Compression itu merupakan bentuk manipulasi dari big trader ya. Dia membuat supply atau demand itu jaraknya deket banget dan bolak-balik kesentuh. Tujuannya adalah untuk mengosongkan order. Sebab hukum di teknik supply and demand itu, harga bergerak mengejar order-order yang belum terisi, yaitu adanya supply dan demand ya. Jadi kalau di bawah masih ada demand yang belum kesentuh, dia harganya akan menuju ke situ dulu. Dia kosongkan dulu supply dan demandnya. Ketika nanti ada momennya dia tertrigger, bisa terkena super resisten atau menyentuh area supply and demand, lalu harga akan bergerak secara leluasa tanpa tedeng aling-aling. Orang-orang yang udah pakai supply and demand tentunya udah familiar banget sama compression ini. Namun bagi orang awam ini nanti menyerupai chart pattern yang namanya falling wedge, rising wedge, atau juga channel. Sebenarnya ini tuh hal yang berbeda gitu ya kawan-kawannya. Jadi dia akan terlihat seperti sebuah tren ya kawan-kawan. Saya gambar dulu begini ya. Dia buat seperti tren begini, dia buat new high, maka di sini adalah area demand. Di sini jadi ada demand ya. Nah, nanti dia tidak naik terlalu tinggi lalu koreksi lagi begini seperti retrace dan menyentuh demand ini ya. Nah, pas turun begini terus dia mantul, nah demand ini naik lagi ya. Maka di sini dia buat demand baru lagi. Coba saya selesaikan dulu gambarnya. Di chart realnya nanti tentunya tidak akan seberaturan ini ya.
kadang dia juga bentuknya morat-marit gitu ya kan kawan. Jadi dia setelah menyentuh demand ini naik buat higher high, terus dia turun sentuh lagi di sini ya turun pas dari sini turun menyentuh demand yang di kiri ini, naik turun, dan ini kan di sini buat demand lagi nih ya. Udah habis menyentuh dia naik, di sini ada demand baru lagi. Nah, menyentuh turun, menyentuh lagi, naik. Nah, inilah yang disebut manipulasi. Seperti yang aku bilang tadi, hukum supply demand itu harga bergerak dari supply menuju demand atau dari demand menuju supply. Artinya kalau sudah tersentuh ya, dalam hukum supply and demand itu, kalau sebuah area atau base itu udah kesentuh, itu udah nggak kuat lagi kawan-kawan, alias mudah ditembus. Order yang di sini ya kan, karena dia turun ini karena tadinya yang di sini demand ini masih ada orang pending order, dia jemput order naik lagi gitu ya. Nah, terus di sini ada lagi pending order, dia turun naik lagi gitu. Jika demand-demand yang di sini dia sudah disentuh, maka di sini sudah nggak ada order lagi yang tersisa, alias sudah kosong demandnya. Artinya tidak akan ada hambatan lagi jika nanti harga naik dan men-trigger level tertentu yang mampu membuat dia turun. Pas dia turun langsung drop, nggak ada hambatan kayak gitu. Ada dua hal yang bisa menjadi triggernya, yaitu tentunya area supply atau demand ya. Dua hal yang bisa jadi trigger ya. Saya buat SND. Kemudian yang kedua support atau resisten ya. Support atau resisten. Nah, tentu aja ini contoh uptrend ya. Ini bisa dua arah ya kawan-kawan. Di forex itu dua arah, beda sama dengan di saham sama crypto spot ya. Dua arah. Ini contoh yang bullish maksud saya. Kalau contoh yang bullish tentu yang akan men-trigger kalau SND tentu adalah supply. Kalau di atas itu supply, di bawah itu demand ya. Tapi kalau dia sedang downtrend, ini kan bullish ya atau uptrend. Kalau dia sedang downtrend, itu yang akan men-trigger adalah demandnya ya. Nah, untuk ciri-ciri supply atau demand yang kuat sebenarnya aku udah jelaskan di video yang ini. Ini video lama banget, mungkin kalian nggak sabar kalau nontonnya, jadi ku tulis saja ya ciri-ciri demand yang kuat. Ciri-ciri supply demand kuat. Yang pertama, base-nya itu terdiri dari sedikit candle ya. Base terdiri dari sedikit candlestick, lalu pergerakan keluar base-nya ya itu sangat kencang, itu lebih bagus ya, sangat signifikan. Jadi dia setelah keluar dari setelah buat base terus turun kenceng banget, itu bagus, berarti base-nya itu di masa mendatang kalau harga menyentuh itu akan kuat efeknya untuk memantulkan harga gitu ya. Pergerakan keluar base kencang ya. Kemudian yang ketiga, belum pernah kesentuh ya, belum pernah kesentuh. Seperti yang aku bilang di contoh ini tadi, kalau base itu udah pernah kesentuh itu udah lemah dan rawan untuk kejebol. Kemudian approach-nya, maksudnya approach nanti saya jelasin juga. Approach-nya perlahan, banyak candle kecil-kecil contohnya ya. Ini enggak pakem juga, maksudnya bisa jadi dia terdiri banyak candle kecil-kecil gitu. Terus sudut kemiringan mendekati 45 derajat ya, 45 derajat, tahu ya 45 derajat itu. Approach ini maksudnya setelah dari base ya, misal tak gambarin aja deh ya. Ini base misalnya ya, ini terdiri dari sedikit candle ya, dia turun signifikan. Nah, approach-nya ini ketika harga mau naik menuju ke sini ya, menuju ke sini. Lebih baik jika mendekati kemiringan 45 derajat. Jadi lebih landai itu lebih bagus. Kalau dia naiknya kuat begini ya, kemiringannya, artinya base yang di kiri ini rawan ketembus. Tapi kalau dia perlahan begini, miring begini, ini adalah ciri yang baik juga gitu. Nah, terus untuk support resistennya gimana gitu ya. SR kuat itu kalau
di level tertentu, di level harga tertentu, candlestick sering menyentuh dan reject. Artinya menyentuh dari atas atau bawah gitu ya. Misalnya ini harga tertentu gitu ya. Dia ada candle dari atas ya, mantul ya. Menyentuh lagi, mantul. Terus pas ketembus dari bawah mau nembus juga susah gitu. Mantul lagi. Ini contoh support atau resisten yang kuat. Nah, jadi dua ini supply demand atau support resisten ini yang akan menjadi trigger dari compression ya. Jadi kalau contohnya misal dari base ya, misalkan di sini ada drop base drop ya. Ada drop base drop ya, terus kan gini kan. Di sini ada drop base drop. Kemudian koreksinya ini bagus, compression ini termasuk kadang dia bisa mendekati 45 derajat seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi ini adalah area supply-nya dari drop base drop ya, rectangle ini. Ketika harga menyentuh ini, karena di sini supply sudah karena di sini demand udah kosong, biasanya setelah menyentuh harga akan drop dengan kuat ya. Jadi yang jadi area stop loss ya di sininya, di supply-nya ini, di atas supply-nya area stop loss. Biasanya untuk TP itu trader pakai compression ini meletakkan pada awal compressionnya di mana, artinya di sini atau di sini ya. Jadi kalau dibandingkan misal gambaran seperti ini RR-nya sehat banget gitu ya kawan-kawan. SL-nya hanya setinggi rectangle ini dan kita punya peluang sampai awal compression itu which is very good ya. Jadi itu yang supply. Kalau contoh support resisten ya, misal di sini candle bola balik di daerah sini ya, naik ya, turun, pokoknya dia bolak-balik di tes gitu ya. Kalau kita tarik garis horizontal terlihat candle bolak-balik kok mampir ke sini tapi nggak bertahan lama gitu, selalu reject ke atas. Pas dia nembus juga, pas mau nyoba menembus dari bawah juga reject lagi gitu. Dan kalau kita tarik garis sejajar itu ketemu titiknya di area tertentu gitu, di area harga tertentu ya. Ini juga menjadi trigger, dan ketika compression ini dia menyentuh area, kalau begini namanya resisten ya, karena dia di atas ya, kalau di bawah support. Ketika compressionnya menyentuh resisten ini kemungkinan dia turun itu sangat kuat. And again, karena di sini sudah nggak ada demand, maka dia akan drop dengan leluasa. Untuk lebih jelas, ayo kita buka chartnya ya. Oke, ini terlihat seperti ini ya. Kadang dia nggak beraturan, tapi yang penting supply atau demandnya itu rapat gitu ya kawan-kawan. Kalau falling wedge, rising wedge atau channel itu kan supply atau demandnya itu nggak rapat gitu. Itu bedanya di situ ya, tadi aku belum jelasin bedanya ya. Kadang terlihat sama tapi mereka ini beda ya. Jadi di sini ada supply ini ya, ada supply, dia buat new low ya, lower low, terus retrace. Supply yang ini udah di retest ya, udah kesentuh nih, ada candlestick merah ini udah menyentuh, turun lagi buat lower low ya. Dan ketika dia turun di sini dia buat supply baru lagi nih, buat supply baru ya. Terus di sini kesentuh lagi ya, artinya udah kosong ordernya, menjemput sell limit yang di sini. Setelah kejemput dia turun lagi gitu ya. Ketika turun dia buat base baru lagi di sini, naik lagi kesentuh, artinya supply yang ada di sini ini udah kosong. Nah, tinggal kita cari di mana kira-kira dia akan ke trigger. Dalam trading price action atau supply demand itu wajib nengok ke kiri ya. Kita tengok ke kiri, ternyata di sini ada demand ya. Di sini ada demand. Nih, double maru lagi ya. Nah, ya. Jadi ketika dia udah ke trigger nih, menyentuh demandnya ya,
Di sini masih dikompres lagi ya buat supply yang rapat. Kompres lagi, pas dia udah turun, tengok dia habis nyentuh langsung reject buat pin bar dengan ekor yang panjang. Artinya di sini transaksi sell udah kalah sama buyer-buyer yang ada. Jadi makanya di sini buat pin bar, dan karena supply di sini sudah kosong, beberapa momen setelahnya harga langsung meledak ya. Nah, inilah yang namanya compression ya teman-teman, dan meledaknya ini sangat bagus biasanya kalau dibarengi dengan news. Jadi sebelum ada news, kalau ketemu compression, di situ ada peluang untuk profit ya kawan-kawan. Ini contohnya bearish, kebetulan yang gambar-gambar tadi kan contoh bullish. Nah, jadi dia bisa bearish sama bullish. Ini contoh kalau triggernya berupa supply atau demand. Sekarang kita cari yang contoh support atau resisten. Oke, sekaligus aku mau contohin gimana trik mencari support atau resisten dengan cepat ya. Jadi yang pertama, tukar candlestick ini ke bentuk line chart dengan klik icon ini. Setelah itu cari runcing-runcingan begini, sudut-sudutnya ini yang terlihat dia sering di retest dari atas atau bawah berkali-kali seperti tadi yang ku jelasin waktu di penjelasan tadi ya kawan-kawan. Nah, misalkan di sini ya, mulai dari sini dia ada retest terus turun, begitu juga pas kesentuh dia retest dari atas, balik lagi ke atas, mantul ya. Di sini mantul lagi, turun, mantul lagi gitu ya. Itu cara cepatnya. Kalau kita tukar ke candlestick maka akan seperti ini bentuknya ya. Ini adalah compression. Ini adalah compression. Yang mana dia buat demand bertumpuk di sini ya. Di sini demand naik, turun, pas naik buat demand lagi, buat demand lagi, buat demand lagi, dan demandnya kesentuh terus ya. Dan sampai area sini, area resisten ini dia turun. Terus di sebelah kanannya ini juga buat compression lagi nih. Coba tak gedein. Ini compression juga ya. Ini compression juga nih, begini. Dan ketika dia naik, drop, dan dropnya bukan main. Tapi umumnya orang trading compression itu TP-nya di awal compression. Jadi udah aku kasih tahu contohnya tentang apa-apa yang men-trigger compression, yaitu bisa jadi dia supply demand atau support resisten ya. Ini juga ya, ini ada SR flip, jadi tidak melulu harus sering juga gitu ya. Maksudnya support resistennya tidak melulu harus sering di retest. SR flip juga merupakan contoh yang bagus, apalagi di sini dibarengin dengan adanya flag limit ya kawan-kawan. Di sini ada area supply juga. Oke, kayak gini ya. Harga menembus di sini, sebelumnya menjadi support, kemudian harga menembus, jadi garis ini perannya udah ganti jadi resisten, dan momen sebelum dia menembus di sini buat supply ya. Di sini buat supply nih. Nah, tuh ya, buat supply. Dan approach-nya coba ya, inilah contoh supply atau demand yang bagus seperti yang gue bilang ya. Base-nya terdiri dari sedikit candle, drop-nya signifikan, approach-nya perlahan dan banyak candle kecil, apalagi landai banget kayak gini. Dan yang dicontoh ini bentuk approach compression ya kawan-kawan. Dan lihat ketika dia men-trigger supply ini, dia terjun bebas. Ada banyak sekali contoh di chartnya, karena compression termasuk setup yang sering muncul di chart. Dan untuk kalian misal yang nonton ini bukan trader forex, yang namanya analisa teknikal itu bisa dipakai di multi market. Termasuk saya juga trading saham sama kripto juga ya kawan-kawan. Cukup dengan analisa teknikal bisa diterapkan ke multi market, kecuali saya tidak pernah trading option trading ya kawan-kawan. Semoga bermanfaat kawan-kawan, banyak berlatih, backtest juga apakah teknik ini bagus. Tentu kalian
harus mencari jawabannya sendiri, karena sebuah teknik apabila cocok dengan seseorang belum tentu cocok dengan orang yang lainnya gitu. Oke kawan-kawan, semoga bermanfaat ya videonya. Jangan lupa subscribe karena masih banyak lagi yang akan saya sharingkan di channel ini. Makasih udah nonton ya kawan-kawan, sampai jumpa di video berikutnya.